lomba kontes kapal cepat tak berawak ini akhirnya dapat kita laksanakan ya, setelah kita melakukan koordinasi dan persiapan tentu saja antara Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan UPN Veteran Jawa Timur. Dan sebagai hasil dari persiapan itu, kita sekarang ini ke tahap berikutnya yaitu melakukan sosialisasi kontes kapal cepat tak berawak nasional tahun 2022. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya acara sosialisasi ini sangat penting. Karena apa? Karena di acara inilah kita nanti para juri, ya panitia dan calon peserta dan juga para pembina nanti di dalam ini kita akan melakukan pemahaman ya, adanya pemahaman yang sama terkait nanti dengan mekanisme lomba KKCTPN. Jadi nanti hasil dari sosialisasi ini adalah adanya persamaan persepsi tentu saja terhadap lomba ini, sehingga nanti antara juri dengan pembina maupun dengan peserta memahami aturan main apa saja yang ada di pelaksanaan lomba ini. Nah, tentu hal ini menjadi penting, oleh karena itu mohon kiranya nanti para pembina, para calon peserta memperhatikan apa yang nanti disajikan oleh juri ataupun narasumber pada saat penjelasan materi panduan juknis terkait lomba KKCTPN. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan sosialisasi ini, khususnya UPN Veteran Jawa Timur yang sudah memfasilitasi sehingga terlaksananya sosialisasi ini. Dan harapan kami bersama tentunya lomba KKCTPN tahun 2022 ini nanti akan berjalan dengan sukses, dengan lancar, tanpa ada kendala satu apapun. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sutyono, Wakil Rektor UPN Jawa Timur. Bapak sudah menyediakan waktunya juga untuk hadir di dalam kegiatan sosialisasi ini. Semoga nanti kita dapat ketemu onsite Bapak Sutyono di Surabaya nanti pada saat pelaksanaan di tingkat nasionalnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Gary Darwindo. Acara selanjutnya adalah sosialisasi panduan kontes kapal cepat tak berawak nasional 2022. Para jajaran Dewan Juri, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada yang terhormat ya Bapak Wakil Rektor 3 Insinyur Sutyono MT ya. Kemudian kepada Bapak Wakil dari BPTI Bapak Darwinto ya. Kemudian kepada Bapak juri yang lain ya. Di sini ada Pak Andi Haris, kemudian ada Pak Arif, kemudian Pak Putu Sindu, kemudian ada lagi yaitu Pak Yudo, kemudian Pak Richard ya. Kemudian kepada lagi para pembina, kontes kapal tak berawak, kemudian juga kepada para mahasiswa calon peserta ya. Ya, saya di sini ya mau mengucapkan berterima kasih sekali ya kepada pihak UPN dan kepada pihak BPTI karena dengan perjuangan ini walaupun kondisi pandemi seperti ini kemudian dengan kondisi yang penuh perjuangan seperti ini
kita akhirnya bisa menyelenggarakan ya kontes kapal cepat tak berawak. Dan ini kita juga patut bersyukur karena tahun ini ya kita selain di lomba nasional, di internasional pun kita beberapa mendapatkan 3 juara internasional ya. Ini jadi kita patut bangga di sini ya. Karena apa? Nah, kalau di internasional ya 3 juara internasional mengalahkan ya universitas atau negara-negara besar, secara internasional kita 3 juara internasional. Kemudian kalau juara nasionalnya tidak dilaksanakan sangat disayangkan sekali. Karena di sini ya ini merupakan ajang bagi mahasiswa-mahasiswa yang bertalenta untuk melakukan ya, berkreasi ya di talentanya terutama di bidang kemaritiman dan perkapalan. Di mana setiap tahun ya kita berusaha untuk membuat panduan menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang ada. Sehingga ya tapi kita juga melihat dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Kedepannya teknologi yang berkembang yaitu adalah teknologi augmented reality, metaverse, kemudian teknologi robotika. Nah, ini kita berusaha untuk mengadopsi itu di dalam lomba yang akan kita laksanakan. Ya, memang akan ada sedikit tantangan ya kepada para peserta, para pembimbing ya, untuk bagaimana mengembangkan teknologi tersebut di ajang lomba. Dan kemudian ini akan dikembangkan di masing-masing universitas sehingga kita menjadi yang paling unggul di bidang tersebut. Mungkin ya selanjutnya izin share ya. Share screen. Oke ya. Di sini ya saya akan menjelaskan yaitu panduan kontes kapal cepat tak berawak nasional tahun 2022, di mana ini merupakan tahun ke-11 kita menyelenggarakan kontes kapal cepat tak berawak. Ya, ini ke-7 kali karena beberapa kali kita vakum ya. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini, kemudian tahun-tahun pada saat pandemi kita bisa menyelenggarakannya. Adapun tema pada tahun ini yaitu inovasi teknologi perkapalan digital, kemudian dan augmented reality untuk mendukung pertahanan keamanan. Memang temanya ini memang hampir sama dengan yang kemarin, tetapi kita tambahkan dengan teknologi baru yaitu augmented reality. Sedangkan untuk kapalnya kita tambahkan yaitu kapalnya untuk desain FERC sama ERC ini menggunakan kapal katamaran ya. Kemudian ya, saya akan menjelaskan di sini panduannya. Tadi sudah saya singgung apa sih tujuan dari lomba ini? Tujuan dari lomba ini yaitu untuk memberikan soft skill kepada mahasiswa dan memberikan hard skill juga ya. Bagaimana mendesain, kemudian bagaimana mahasiswa bisa membuat bentuk prototipe sebuah kapal. Dan di sini yang terbaru kita perkenalkan yaitu teknologi augmented reality, di mana teknologi ini nanti akan dikembangkan di masa mendatang. Dan bahkan nanti mungkin kita akan menuju ke teknologi metaverse ya. Cuma sekarang ini karena ini baru perkenalan kita menggunakan teknologi augmented reality. Kemudian ya di sini di panduan Anda bisa download ya, sudah ada linknya. Kemudian nanti sistemnya saya akan menjelaskan, kemudian nanti akan ada tanya jawab, kemudian akan ada respon dari bapak-bapak juri ya, tim juri untuk masing-masing kategori lomba.
Di sini ya. Jadi tujuan dari lomba ini bagaimana kita ingin ikut andil, kemudian melakukan subangsih pemikiran dalam inovasi desain ya, karena augmented reality nanti akan kita demokan bagaimana prototipenya augmented reality dan bagaimana membuatnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menumbuhkan inovasi, kreativitas, produktivitas mahasiswa dalam mendesain dan membangun kapal. Kemudian menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Di mana nanti prakarya yang Anda buat ini nanti bisa diaplikasikan di teknologi pertahanan yang sekarang ini sangat diperlukan oleh bangsa kita. Kemudian yang keempat tujuannya adalah melatih mahasiswa melakukan kerjasama tim, pembagian tugas, komunikasi, soft skill, ya, untuk kemajuan internal dan kepemimpinan di masa datang. Di mana nanti ya ini juga akan ada beberapa kampus ini sudah mengkonvert kegiatan, kalau sudah menang juara nanti bisa dikembangkan lagi menjadi dikonvert menjadi SKS ya. Kemudian ada juga prestasinya bisa dikonvert dalam program MBKM karena ini kita sudah membuat prakarya. Kemudian tema perlombaan tahun ini yaitu inovasi teknologi perkapalan digital dan augmented reality untuk mendukung pertahanan keamanan nasional. Di mana kalau kita lihat simbolnya di sini yang atas ini adalah simbol dari teknologi augmented reality. Kemudian kita tetap sama tahun ini melombakan 3 jenis di dalamnya, yaitu ada kapal patroli, kemudian kapal selam, kemudian ada kapal permukaan, katamaran, kemudian ada kapal selam, kemudian kita temanya di sini kita tuliskan di sini augmented reality Hankam. Kemudian penyelenggaranya ini karena berbeda dengan tahun yang lalu, tapi intinya masih dalam satu badan, yaitu penyelenggara sekarang adalah BPTI, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, ya masih di dalam Kemendikbud Ristek. Adapun ya dalam perlombaan ini ada persyaratan-persyaratan ya. Persyaratan peserta yaitu peserta ini merupakan mahasiswa aktif yaitu untuk perguruan setara S1, D4 dan D3. Kemudian satu tim karena ini waktunya ya relatif singkat untuk membuat prakarya sampai jadi ini sekitar 45 hari, maka kita timnya kita perbolehkan maksimal 5 orang. Kemudian minimal 1 orang dosen pembimbing dari perguruan tinggi di Indonesia. Jadi boleh misalnya pembimbingnya lebih dari 1. Kemudian di bidang yang lain juga diperbolehkan. Mahasiswa juga gitu, diperbolehkan dengan jurusan yang lain atau jurusan atau kampus di kampus yang lain. Kemudian setiap tim peserta boleh mengikuti lebih dari 1 perlombaan diselenggarakan. Yang meliputi secara umum ada 2 lomba, yaitu lomba desain augmented reality kapal militer. Yang kedua lomba pembuatan dan performa prototipe kapal militer ASSD, ERC dan FERC. Adapun nanti tahapan-tahapan lomba adalah sebagai berikut. Untuk tahapan lomba desain augmented reality kapal militer, yang pertama Anda melakukan pendaftaran, mengisi identitas, dan membuat konsep desain augmented reality kapal yang akan Anda desain. Kemudian mengupload laporan dan gambar desain, kemudian dilakukan seleksi final lomba desain, kemudian pengumuman finalis lomba desain. Kemudian di sini kita wajibkan peserta, perwakilan peserta itu kalau sudah final itu hadir. Karena nanti harus menunjukkan prakaryanya dalam bentuk augmented reality. Augmented reality itu apa ya? Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang terakhir pengumuman juara lomba.
Kemudian untuk lomba pembuatan dan performa kapal, yang pertama ada publikasi, kemudian ada sosialisasi, kemudian di sini ya ini sudah ya. Kemudian di sini ada pendaftaran dan upload proposal, yaitu untuk kategori jadi untuk kategori FERC, kemudian ERC dan ASSD. Kemudian di sini ada seleksi proposal, nanti diseleksi, kemudian akan ada pengumuman lolos proposal untuk ASD, ERC dan FERC. Selanjutnya yaitu pelaksanaan lomba. Ya, pelaksanaan lomba di mana nanti untuk pelaksanaan lomba ini harus mengupload videonya ya. Ini sebagai persyaratan saja yang ikut lomba. Nanti untuk seleksi berapa yang masuk dalam lomba ini akan kita seleksi, kita tentukan. Tidak seperti tahun kemarin, ini kita usahakan lebih diperbanyak. Kenapa tahun-tahun kemarin tidak, 2 tahun kemarin tidak banyak? Karena 2 tahun kemarin itu kita pertimbangan pandemi, kemudian ada batasan dari Satgas COVID, sehingga kita tidak bisa terlalu banyak. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman juara kontes untuk lomba pembuatan dan performa. Adapun linknya nanti pendaftarannya ada di sini ya, ada di Puspesnas Nasional Kemendut.go.id. Kemudian ini ya. Kemudian di sini ada ketentuan bahwa panitia tidak menyediakan akomodasi, transportasi dan konsumsi ya. Jadi nanti semua akomodasi, transportasi, konsumsi ini nanti disediakan sendiri oleh masing-masing tim ya. Ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya karena keterbatasan dana ya. Sehingga kita ini harus Anda untuk mandiri untuk menyediakan ini ketika menjadi finalis. Kemudian kategori perlombaan ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama untuk kategori perlombaan kapal militer ya. Kapal militer menggunakan desain augmented reality. Anda bisa menggunakan yaitu software gratis ya, menggunakan misalnya Fovoria, Unity, Blender dan sebagainya. Di mana nanti kalau ingin berbayar misalnya Anda menggunakan Unreal 5 Engine ya misalnya. Ini software yang berbayar untuk augmented reality. Dan banyak software yang lain yang bisa digunakan. Adapun ya contoh-contoh penggunaan augmented reality Anda bisa link di sini di YouTube-nya. Di sini ada cara pembuatan augmented reality ya menggunakan di dalam desain kapal. Ini contohnya augmented reality yang nanti akan diminta juri untuk menunjukkannya, yaitu ketika ya ini disorot sama tablet ya. Gambar desain Anda disorot sama tablet menggunakan kamera, maka akan muncul 3 dimensinya. Ya, ini contoh desain augmented reality. Ya kami ya sebagai juri nanti ya kita sudah membuatkan contohnya, nanti Anda akan bisa mendemonstrasikan, nanti bisa di-download ya. Nanti saya akan berikan linknya untuk bisa di-download ya. Kemudian disorot seperti ini, nanti akan keluar hasilnya. Kemudian ada pun desain kapal hankam yang akan dilombakan. Yang pertama adalah lomba desain inovasi autonomous semi submarine drone. Jadi ini kita konsepnya adalah drone ya di bawah permukaan air. Adapun drone-nya ini mempunyai ketentuan sebagai berikut, ya karyanya ini harus orisinil, ya. Kemudian ya drone-nya itu unmanned, jadi tanpa orang, kemudian menggunakan konsep autonomous semi submarine drone. Jadi drone-nya ini di bawah air tapi dikendalikan di atas air. Jadi nanti ada antena yang keluar dari air. Kemudian misinya yaitu drone bawah air permukaan, pemburu kapal selam, dan kapal permukaan konvensional. Untuk rutenya ini di seluruh perairan Indonesia,
kemudian layout ruangnya ada ruang persenjataan, ruang komunikasi, sonar, radio, baterai, mesin, propulsi, sistem autonomusnya. Kemudian persenjataan di sini bisa menggunakan torpedo dan misil. Kemudian alat penyelam ini kita ya menggunakan yaitu drone menyelam dengan baling-baling. Jadi drone-nya ini tidak menyelam dengan balas, tapi konsepnya menggunakan baling-baling. Kemudian secara umum beroperasi di permukaan air dengan permukaan badan kapal di bawah air hanya bagian antena komunikasi saja yang di atas garis air. Ini contoh drone-nya. Jadi ini contoh drone-nya bawah air, di mana ini alat komunikasi sama kameranya. Kemudian di samping kanan kiri ini ada baling-baling untuk menenggelamkannya. Jadi drone-nya itu cuma di bawah air. Kemudian contoh drone-nya ini bisa Anda lihat di sini ya. Ini papernya ya. Di mana nanti drone-nya ini ya ada beberapa drone tipe sejenis seperti ini. Kemudian yang kedua, lomba desain yang kedua yaitu desain inovasi high speed support vessel katamaran. Jadi ini kapal militer yang digunakan untuk support. Jadi untuk support perbekalan ketika terjadi perperangan atau ketika terjadi misalnya di suatu pulau ada penyusupan. Kemudian di sini ya karyanya harus orisinil, bukan plagiat. Kemudian bentuk lambungnya yaitu katamaran, dia dapat melakukan operasi patroli, kemudian ada persenjataan berat. Ya. Kemudian pelayanan di seluruh perairan Indonesia. Kemudian ini ruang-ruangannya, ada persenjataan, kru, informasi, teknologi, mesin dan sebagainya. Kemudian lambungnya ini ada lambung ganda, lambungnya ada 2. Kemudian konsepnya memenuhi kebutuhan layout ruangan, aspek teknis, regulasi, dan persenjataan. Kalau dilihat bentuknya adalah seperti ini, ya. Ini ada katamarannya seperti ini, jadi lambungnya lambung ganda, di mana ini untuk kapal support. Ya, contohnya ya kapal support Anda bisa lihat di sini teknologinya, ya, dan di tempat yang lain boleh. Kemudian yang ketiga, untuk lomba desain yang ketiga yaitu desain inovasi kapal patroli katamaran. Ya, tadi yang support, sekarang yang kapal patroli katamaran. Jadi ketentuannya kapalnya harus orisinil bukan plagiat. Kemudian misinya untuk patroli illegal fishing, kemudian pencegahan penyusupan dengan senjata ringan. Rutenya yaitu seluruh perairan Indonesia. Kemudian ada ruang persenjataan kru, informasi teknis, ruang mesin, propulsi, kemudian ada sistem autonomous, kemudian ada lambungnya katamaran. Kemudian untuk konsepnya bentuknya seperti ini ya. Ini contoh ya tipikalnya. Anda bisa membuat mendesain sendiri ya. Ini contoh tipikalnya seperti ini. Ya, misalnya ini contoh kapal patroli Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian ya, ini saya lihatkan ya, contoh ini ya. Anda bisa lihat drone-nya misalnya adalah seperti ini drone-nya ya. Ini tadi ya. Kemudian ini kapal ya support-nya. Ya, misalnya ini kapal support ya. Yang tadi katamaran ya. Kemudian ini ya ini kapal patrolinya. Jadi ini sudah kita berikan contohnya. Selanjutnya yaitu lomba pembuatan pembuatan dan performa kapal militer ya. Lomba untuk pembuatan dan performa kapal militer ini kita membuat prototipe di mana prototipe ini hampir sama dengan yang kemarin, tetapi kita menggunakan lambungnya katamaran. Di mana ini nanti kapal ini akan dilengkapi senjata, yaitu untuk kapal selam atau ASDC-nya menggunakan torpedo, di mana penggeraknya bisa menggunakan elektrik dan kompresor, sedangkan untuk kapal patroli menggunakan yaitu alkohol dan kompresor. Di mana ini ya konsepnya,
ya. Di mana ini lomba pembuatan performa ISD tanpa kendali, ini tanpa kendali. Jadi ini otomatis ya. Jadi otonom ya, tanpa remote control ya. Di mana nanti Anda akan membuat konsep ya, konsep otonomous. Jadi di kanan kiri seakan-akan ada ranjau, kemudian ranjau itu harus Anda lewati. Kemudian trackingnya nanti menggunakan bolanya warnanya ini sudah ditentukan. Kemudian ada ketentuan beratnya kapalnya 7 kg maksimal. Kemudian energinya menggunakan energi listrik, ya. Kemudian tidak boleh ada eksternal ketika perlombaan saja. Kemudian penggeraknya menggunakan propeller. Kemudian, nah ini tim wajib mengunggah nanti video ya. Pada saat akan berlomba harus mengunggah videonya. Kemudian nanti akan ada kontes selama 15 menit ya. Kemudian kapalnya harus waterproof ya, karena khawatirnya kemasukan air. Kemudian di sini ya ada tambahan yaitu adanya torpedo ya. Torpedo ya berjumlah 1 buah ya. Ya, berjumlah minimal 1 buah. Ini kita bolehkan ini torpedonya di dalam atau di luar kapal. Kemudian nanti ini boleh menggunakan remote control. Adapun ilustrasi seperti ini ya, jadi ini kapalnya ASD-nya nanti ini ada ranjaunya, kemudian di ranjaunya itu dilewati dengan kapal ASD-nya tadi atau menggunakan drone bawah laut. Kemudian misinya lagi nanti akan ada yang terakhir pada saat lomba terakhir ini akan menembak objek ya. Nanti ketika menembak objek maka akan dapat nilainya ya, ada tambahan nilai. Selain nilai dari dia menembak ini selain lolos dari ranjau dia harus ada menembak kepada musuh. Kemudian lomba berikutnya yaitu pembuatan dan performa kapal high speed support vessel atau katamaran. Ini berdaya electric remote control atau ERC, di mana ini ketentuannya hampir sama dengan sebelumnya, tetapi di sini menggunakan lambung kapal katamaran dan kapal tipenya HSSV. Adapun ketentuannya sama dengan kemarin, jadi channelnya ada 2,4 GHz multi channel, kemudian lambungnya di sini ganda, ya. Kemudian ada ketentuan yaitu beratnya 5 kg, kemudian maksimum baterainya 2200 mAh dan ampernya 120 ampere. Kemudian di sini ini ketentuan yang umum, kemudian dilengkapi dengan bahan misil udara, ada misil yang menggunakan alkohol atau kompresor berjumlah 1 buah. Kemudian nanti misinya yaitu melewati ya rute yang telah ditentukan ya. Nanti rute yang tercepat, kapal yang tercepat nanti akan mendapatkan nilai poin yang lebih. Kemudian yang terakhir ini harus berhasil meluncurkan misilnya. Ketika misilnya nanti meluncur ya, berarti nanti akan dapat poin. Ketika misilnya kena ini juga ada tambahan poin. Kemudian untuk tipe kapal patroli ini juga sama, patrolinya ini cuma ini lambungnya yang kita ganti yaitu menggunakan lambung katamaran. Di mana lambung ini channelnya kontrolnya sama dengan kapal ERC. Kemudian ada lambungnya menggunakan gambung ganda, kemudian berat kapalnya ya maksimum 5 kg. Kemudian di sini ya misinya sama yaitu harus menghindari ranjau ya. Nanti berlayar menghindari ranjau, kemudian nanti ya ini harus berhasil menembakkan misil ke target yang telah ditentukan. Ya, contoh-contohnya Anda misilnya pembuatan misinya bisa lihat di sini ya. Kemudian untuk ya yang lolos ini kita syaratkan yaitu membuat poster. Jadi selain video nanti buat poster untuk apa? Untuk pameran ya. Tapi ini kita tidak nilai ya. Tetapi kita wajibkan membuat poster
digunakan ketika Anda mau tampil biar bisa digunakan untuk foto ya. Jadi isinya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah sistem penilaian perlombaan. Sistem penilaian perlombaan untuk kapal desain kapal augmented reality ini adalah sebagai berikut ya. Di mana gambar diagram ini tidak boleh dari 30 halaman. Kemudian tinggi huruf 12, kemudian spasinya 1, ketentuan gambarnya menggunakan ketentuan ISO, kemudian kertasnya A4. Adapun yang akan dinilai, yang pertama adalah konsep desain, misi, inovasi atau invensi, kemudian keunggulan, ini 10%. Kemudian desain lens plan. Lens plan menggunakan metode apa? Kemudian cara pembuatan body plan bagaimana, shear plan, heartbreadth plan, kemudian gambar lens plan 2 dimensi. Ini dapat 5%. Kemudian untuk desain GA ini juga sama, yaitu metode mendesain subdivision, pembagian skat, layout ruangan, permesinan, perlengkapan dan gambar GA 2D ini 5%. Kemudian ada perhitungan stabilitas, ya ini dapat 5%. Kemudian perhitungan desain kebutuhan power 5%. Kemudian yang tinggi, ini kita perkenalkan, yang pertama augmented reality video. Di mana nanti augmented reality video ini ketika software ini atau aplikasi yang Anda buat, ini disorotkan pada sebuah objek, ya. Objek, nanti objeknya ini akan keluar apa? Logo, sponsor BPPTI, kemudian ini ada video misalnya Anda menjelaskan ya, berpresentasi di sini ya. Untuk augmented reality-nya boleh dibuat satu bagian atau poin 6, 7, 8, 9 ini sampai 10 terpisah-pisah. Ini yang 6 ini tadi video, yang 7 augmented reality untuk luar bagian kapal. Di mana ini luar bagian kapal menunjukkan GA, kemudian tampak atas, tampak samping, ini bisa dilihat menggunakan augmented reality. Kemudian yang ke-8 ya. Ini membuat lambung ya, gambar lambung sehingga ketika kapal itu dibuka maka akan terlihat isinya. Kemudian yang ke-9 augmented reality tentang layout ruangan. Kemudian augmented reality tentang komponen-komponen meliputi peralatan, permesinan dan sebagainya. Ini dibuat dalam, bisa di file yang terpisah-pisah boleh. Nanti ditunjukkan ketika pada saat final dengan juri. Kemudian di sini ya ada catatan. Jadi laporan tersebut ini yang tidak dinilai harus ada cover, lembar pengesahan, universitas, dan referensi. Kemudian cover itu ada logo KKCTBN 2022, kemudian sponsornya dari BPTI, Universitas Penyelenggara, dalam hal ini UPN Veteran Jatim, kemudian ada universitas Anda, nama kapal, nama tim. Kemudian untuk nomor 6 dan 7, ini harus bisa dilihat dengan menggunakan smartphone, tablet, Microsoft Surface, atau iPad. Ya. Kemudian ketika disorot akan muncul gambar 3 dimensi. Kemudian setiap tim yang lolos babak final wajib hadir minimal 1 orang. Untuk apa? Untuk mendemonstrasikannya. Sedangkan untuk lomba desain penilaiannya untuk ASSV ini juga sama, tadi ketentuannya sama ya. Ini sama, catatannya juga sama. Kemudian untuk penilaian lomba desain kapal patroli katamaran, penilaiannya juga sama ya. Kemudian di sini ada catatan di mana catatannya juga sama dengan yang atas. Cuma kapalnya misinya berbeda, ya, sehingga kapalnya juga bentuknya berbeda. Kemudian penilaian lomba pembuatan dan performa. Ya. Ini adalah penilaian proposal, di mana proposal itu harus ada halaman muka, halaman pengesahannya ada di lampiran, kemudian ada pendahuluan, desain spesifikasi, ya. Kemudian
operational requirement, kemudian ukuran utama, kemudian GA, lines plan, perkiraan power, kemudian tahapan pengerjaan, spesifikasi. Kemudian di bab 3-nya ada anggaran dan jadwalnya. Yang keenam ada penutup, kemudian ada daftar pustaka, kemudian ada lampiran, biodata tim, dan job desk-nya. Jadi nilai untuk proposal maksimal 100. Setelah proposal lolos, maka tahap berikutnya yaitu pembuatan video. Pembuatan video ini ketika Anda final, Anda wajib membuat video. Ini tidak ada nilainya, cuma ini sebagai prasyarat untuk masuk final saja. Yang pertama ada perkenalan anggota tim, uraian misi kapal, proses pembuatan lambung, proses pembuatan kemudi, permesinan, pengukuran berat, uji coba komponen, uji gerak lurus, zigzag, uji gerak turning, uji kapal di kolam sesuai dengan misi kapal. Nah, ini durasi videonya 5 menit. Ya. Kemudian, ini ketentuan ketika perlombaan atau ketika perlombaan untuk pemenang. Jadi ini ada kecepatan, ada rumus-rumusnya nanti. Jadi ini penentuan NT, kemudian penentuan manuver. Jadi ini rumus untuk penentuan pemenang. Ya, ketika perlombaan. Ya. Kemudian ini rumus-rumusnya seperti ini. Kemudian ini ada tambahan ya, ketika kapal ASD ya menembakkan torpedo ya. Kemudian sasaran 1 balon permukaan air dan jarak 2 di ujung lintasan. Kapal dilengkapi dengan torpedo 1 dan torpedo kedua. Setiap torpedo yang berhasil ditembakkan akan mendapatkan tambahan nilai ini 50. Jika mengenai sasaran maka akan tambahan poin 100. Jadi ini nanti penilaiannya kalau perlombaan ada tambahan torpedo ini bisa ditembakkan enggak. Kedua, yaitu di sini torpedonya mengenai sasaran atau tidak. Kemudian kalau penilaian untuk lomba pembuatan dan performa, ini untuk penilaian proposalnya sama ya. Jadi ini penilaian proposalnya. Kemudian ada persyaratan finalis, membuat video juga sama. Kemudian ketentuan ketika perlombaan ya pemenang, di mana ini ada rumus seperti ini ya di perlombaannya. Kemudian nanti di setiap akhir misi ya Anda diwajibkan untuk menembakkan. Jika bisa menembakkan yaitu misil, maka nilainya 50. Jika mengenai sasaran, maka nilainya 100. Kemudian untuk lomba FERC ini juga sama dengan lomba ERC, cuma di sini yang membedakan adalah powernya. Powernya yang di atas menggunakan baterai, kalau powernya di sini menggunakan mesin motor. Ketentuannya sama, ya. Ini juga sama. Terus kemudian di sini, ini nanti akan ada pemenang. Jadi pemenangnya ada juara 1, 2, 3, dan harapan 1 dan 2. Untuk ya ASSD, kemudian HSSV, kemudian juga kapal katamaran. Untuk desain ini ada juara 1, 2, 3, dan juara harapan 1, 2. Kemudian untuk performa juga gitu ya. Ini juga ada juara 1, 2, 3, kemudian ada juara harapan. Kemudian yang terakhir ya, ini penghargaan yang lain, ini ada best prototype untuk ASSD, kemudian best prototype untuk ERC, kemudian FERC, kemudian juga terakhir ini ada fun battle-nya. Jadi ada perang-perangannya. Ya. Jadi nanti seperti kemarin ini ada perang-perangan mana yang menang nanti. Jadi satu tim itu bisa memborong beberapa juara ketika di sini menang. Kemudian ada best spirit mendatang baru dan best favorit. Kemudian ini adalah jadwalnya ya. Sosialisasi ini sudah, kemudian ini pendaftaran ini mulai 18 sampai 25 Agustus 2022. Kemudian 18 sampai 26 ini ada seleksi administratif ya. Ya, ini biasanya yang diseleksi yaitu lembar pengesahannya. Kemudian ada abstrak ya. Abstrak konsep desain seperti apa? Ini 28 sampai 29.
Kemudian 30 ini sudah ada pengumuman lolos untuk lomba desain, ya. Kemudian dilanjutkan pengerjaan. Kemudian yang terakhir ini upload video. Anda harus upload video, linknya nanti disediakan, ya, sehingga kita tahu bahwa kapal Anda atau desain Anda itu layak untuk dipresentasikan. Kemudian yang terakhir pelaksanaan perlombaan, di mana pelaksanaan perlombaan itu satu orang harus menjadi ikut di sini, ya, atau di UPN, sehingga Anda bisa menunjukkan hasil karyanya. Oh, kalau disorot ini berhasil. Kemudian untuk jadwal pembuatan performa, ini tadi sosialisasi sudah, ya. Kemudian ada pendaftaran 18 sampai 25, seleksi administrasi 18 sampai 26, seleksi proposal 28 sampai 29, pengumuman lolos ini 30 Agustus. Kemudian pengerjaan itu 1 sampai 11 Oktober, ya. Kemudian ini upload proposal, ya, upload video kemajuan. Jadi jika ini tidak dilakukan, nanti Anda tidak akan lolos untuk pelaksanaan perlombaan. Jadi harus diupload, tetap harus diupload. Kemudian ini penutup, ya. Kemudian ini lampiran-lampiran, ini lembar pengesahannya, ya. Contohnya seperti ini lembar pengesahannya. Jadi nama tim, ketuanya, kemudian dosen pembimbing, kemudian ini yang menyetujui kemahasiswaan universitas atau WR, kemudian ada dosen pembimbing, kemudian ketua tim. Kemudian ini biodata, ya, lampiran biodata seperti ini, ya, untuk dosen pembimbing. Kemudian ini biodata untuk anggota tim. Kemudian di sini penjelasan ukuran utama, jadi bentuk yang kita minta adalah bentuknya katamaran seperti ini, ya, lambungnya lambung ganda. Kemudian ini penjelasan yaitu ukuran, ya, ukuran LBTH. Kemudian ini ilustrasi lintasan, ini akan kita ilustrasi lintasan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut atau akan kita susulkan setelah pengumuman proposal. Ini ilustrasi saja, ini hampir sama dengan tahun kemarin, tapi kita nanti akan sesuaikan dengan kondisi lapangan ini. Jadi setelah kita survei danau, nanti ini akan kita fitkan, ya. Tapi ilustrasinya hampir sama dengan kemarin, bentuknya untuk lomba ASSD seperti ini, ya. Kemudian untuk ERC bentuknya seperti ini, ya, lintasannya. Kemudian ini untuk FERC. Saya kira begitu penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, Gen. Atau saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih kepada jajaran Dewan Juri. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Para hadirin dipersilakan untuk bertanya pada sesi kali ini. Ya, pertanyaan boleh pakai chat, boleh, ya. Raise hand juga boleh, ya. Sebutkan nama asal universitas, ya, sehingga kita bisa ya tahu asal Anda dari mana. Oke. Ada yang resen, Pak, resen. Ya, silakan. Baik, pada Septia Adibayu, ESI, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya terkait mengenai lomba dari desain SSD. Terdapat sesuai pada buku panduan itu untuk ketentuan dalam menyelam harus menggunakan baling-baling dan tidak boleh menggunakan tangki balas.
Sedangkan pada untuk lomba performa tidak ada ketentuan dalam menyelam. Apakah untuk pastinya apakah dalam lomba performa ini harus menggunakan baling-baling atau bebas? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Andi Haris, silakan Pak Andi Haris. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terdengar suara saya? Ya, Pak Andi Haris. Ya, jadi kalau di buku panduan tadi itu kan sudah jelas ya. Jadi untuk menurunkan kapal itu menggunakan propeller. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalaupun ada balas, saya kira boleh-boleh saja, ya, tidak ada masalah. Tapi ini harus dilengkapi juga baling-baling seperti itu mungkin, karena untuk memudahkan kapal turun naik seperti itu. Jadi dia tidak fix di dasar permukaan gitu kan. Jadi dia tidak naiknya itu menggunakan baling-baling. Saya kira itu Pak Ketua. Jadi boleh saja menggunakan balas, tetapi disarankan juga menggunakan baling-baling. Jadi baling-balingnya ini wajib karena panduannya sudah ada gitu. Ya. Mungkin saya nambahi karena gini ya, karena ini kan kapalnya relatif kecil ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan baling-baling itu akan kesulitan untuk menurunkan syarat memang. Kecuali beda dengan kapal yang besar, misalnya kapal selam sungguhan, itu kan manuvernya jauh ya, kemudian dia menggunakan sirip saja bisa, sirip sama balas, pembuang balas, dia bisa langsung tenggelam. Makanya ya secara teknis itu memang lebih memudahkan menggunakan baling-baling. Mungkin ada lagi? Mungkin ada dari Muhammad Nur Asyi, dipersilahkan. Kalau tidak ada mungkin moderator, ya ada ini. Ini ada yang tanya dari kolom chat, Pak. Jadi selamat siang Bapak, perkenalkan saya Umul Mutmaimah dari Universitas Telkom. Izin bertanya Bapak, apakah diperbolehkan untuk satu kampus mengirimkan 2 tim dalam satu divisi yang sama? Terima kasih. Ya, mungkin silakan Pak Diaris atau Pak Arif. Ya, jadi kalau dilihat panduannya tadi ya, panduannya tadi kan boleh kan gitu kan, setiap universitas atau orang pun, misalnya satu tim pun itu boleh menjadi misalnya satu tim, anggota tim itu boleh menjadi anggota tim yang lain. Ya nanti kita seleksi memang, tapi satu kampus boleh menurunkan 2 ya boleh. Bahkan satu orang pun boleh menjadi 2 atau 3 anggota tim. Tetapi pada saat perlombaan ternyata kok enggak ada, ya misalnya itu salahnya sendiri kan gitu kan. Makanya ya kalau bisa ya Anda fokus lah gitu. Tapi kita perbolehkan. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Aris atau Pak Pak Arif, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi pada dasarnya diperbolehkan satu kampus mengirimkan beberapa tim. Kemudian dari beberapa tim tersebut membuat proposal dari beberapa pertandingan atau lomba gitu. Namun kita perlu ketahui pada saat semua diterima ini kan tentunya jadi masalah dalam hal pelaksanaannya. Jadi saya sepakat mungkin adik-adik fokus hanya pada satu lomba saja seperti itu supaya lebih bagus hasilnya dan lebih konsentrasi. Saya kira itu. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan dari Reishin, yaitu dari Maria Valentia _ITS. Untuk terima kasih Mbak Operator. Selamat siang semuanya. Saya Maria dari ITS. Saya mohon izin bertanya kepada Bapak-Bapak semua untuk laman pendaftaran, Pak.
laman pendaftaran itu ada surat pengantar. Surat pengantar yang ditanyakan itu, yang diminta itu berupa apa ya Pak? Apa berupa surat pengantar dari universitas bahwa kami akan mengikuti lomba sebagai sebuah tim? Dan pertanyaan kedua saya, untuk laman file data peserta itu dapat diunduh di laman Pusperesnas KKCTBN, tapi sampai tadi siang ini saya cek itu belum dapat diunduh ya Pak, karena di website itu not found. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya formatnya itu untuk formatnya itu sebenarnya bebas ya. Jadi yang penting ketentuannya hampir sama dengan tadi. Jadi itu harus ada pengesahan sehingga Anda yang ikut lomba ini sudah diketahui oleh universitasnya masing-masing. Jadi itu harus disetujui oleh apa namanya warek ya atau dari kemahasiswaan. Surat pengantar seperti itu. Mungkin kalau apa namanya masalah website atau mengunduhnya, mungkin Mbak Esti atau Mas Topan bisa membantu. Oke. Kalau enggak ya ini ya. Jadi itu intinya Anda membuat lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan enggak harus itu di-download, enggak usah ya. Tapi intinya lembar pengesahannya itu ada ya dari dosen pembimbing, kemudian pengesahan dari dosen pembimbing sama kemahasiswaan ya. Kemudian ada capnya ya, ada stempelnya, itu aja. Dikit Pak Ketua, kalau tahun Silakan. lalu ini, kalau tahun lalu di samping lembar pengesahan, adik-adik harus melengkapi surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu adalah surat keterangan dari WR3 atau bidang kemahasiswaan yang menunjukkan adik-adik ikut berlomba gitu. Jadi di dalam surat tersebut ada beberapa tim dan nama-namanya gitu, yang resmi dari universitas. Selain itu ada juga lembar pengesahan sekiranya adik-adik ingin memasukkan proposal. Ini mungkin sudah jelas ya ini ya. Jadi surat rekomendasi dari universitas. Satu surat. Di dalam surat itu ada beberapa tim, kemudian dari tim-tim yang dikirim itu ada nama-nama adik-adik beserta nomor induk mahasiswanya. Ya, next. Selanjutnya ada Ridwan Ali Muhaimin _UGM. Dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Saya izin bertanya terkait sistem penembakan. Apakah diperbolehkan jika sistem penembakan diberikan tambahan kamera pada sistem penembakannya? Mungkin pertanyaan itu aja. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi terkait desain atas kapal. Bagaimana jika ketika di proposal itu berbeda dengan di prototipenya untuk desain atas kapal? Terima kasih. Silakan Pak Diaris. Baik, terima kasih ya. Untuk sistem penembakan, usulannya tadi ditambahkan kamera ya. Jadi saya kira ini tujuannya untuk memberikan kepastian atau ketepatan daripada peluru atau sasaran yang akan dituju. Saya pikir tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah selama tidak mengganggu jalannya lomba gitu kan. Jadi khususnya untuk yang ASSD itu kan dia punya remote controlnya itu terpisah antara kapalnya sendiri otonomos, kemudian sistem penembakannya itu diberi kendali sendiri. Oke, saya kira tidak ada masalah dengan penambahan, tetapi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau misalnya adik-adik semua ingin menambahkan, silakan. Tetapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Tambah lagi Pak Diaris, ini tadi kan ada yaitu antara desain dengan ketika perlombaan itu tidak sama Pak Diaris. Bagian atas, apakah itu didis atau bagaimana? Atau dikurangi nilai atau bagaimana? Seperti apa? Diulang Pak Ketua. Jadi tadi misalnya ya ketika proposal dengan hasil yang dibuat itu tidak sama, apakah kita perbolehkan untuk ikut ya atau yaitu misal kita kurangi nilainya? Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi jangan sampai terjadi kembali
kejadian-kejadian sebelumnya, ya diupayakan adik-adik membuat model atau prototipe itu sesuai dengan proposal gitu. Ya, jadi model dan prototipe sesuai dengan proposal. Proposal yang ada di dalam itu bukan hanya ukuran utamanya saja, tetapi semua komponen bagian-bagian dari kapalnya. Misalnya line plan-nya, general arrangement-nya, power-nya, dan lain-lain. Jadi kita tetap mengacu kepada buku panduan dan proposal yang dibikin terhadap penilaian model yang dihasilkan. Mungkin itu Pak Ketua. Ya. Next, silahkan. Selanjutnya ada Mullah_Pens, PENS, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Moderator. Mohon izin untuk Bapak Dewan Juri. Di sini saya mau menanyakan tentang penilaian tentang proposal prototipe. Nah, semisal nih kami ini tidak keterima, tidak lolos untuk proposalnya, apakah ada transparansi penilaian sehingga kami tahu penyebabnya untuk agak tidak lolos itu, Pak? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin nanti saya bisa ditambahi ya. Jadi gini, kalau mengenai itu kita terus terang itu kita ya akan transparan dan kita sebagai maksudnya dewan juri itu ya ini tetap kita akan ya kalau ada sesuatu misalnya yang tidak apa namanya kita akan tetap adil ya, kita tetap adil penilaiannya ya. Untuk ini ya proposal kita tetap akan adil, berusaha untuk adil, berusaha untuk jujur ya. Jadi biasanya kita di dalam untuk dewan juri ini tidak boleh menilai di kampus yang sama. Jadi yang nanti misalnya jurinya ini akan menilai di kampusnya yang berbeda. Jadi misalnya si Pak A ya dari kampus A, nah ini akan menilai yang berbeda. Begitu juga ketika terjadi permasalahan, nanti juga kita nilai seperti itu. Dan kalau itu mungkin ya, kalau penilaian dari proposal terus terang kita tidak akan buka ya, karena itu merupakan itu sangat rawan dan itu hak prerogatif dari dewan juri. Tetapi kalau nanti itu sudah perlombaan, nanti itu sudah ya semua bisa lihat. Mungkin bisa ditambahkan Pak Diari, silakan. Ya, baik ya. Jadi apa yang dijelaskan Pak Ketua tadi sudah sesuai ya. Jadi selama ini proposal itu dinilai secara adil ya. Jadi juri Universitas A misalnya ITS itu tidak akan memeriksa ITS juga. Nah, itu satu ya. Kemudian sebenarnya memang ada nilai-nilainya. Namun nilai-nilai itu takutnya kalau disampaikan justru menjadi sesuatu yang tidak baik begitu kan. Nah, itu jadi disinilah masalahnya ya. Jadi nilai-nilai itu ada di panitia sebenarnya. Ya, jadi mungkin nanti dikonfirmasi saja ya kan. Kenapa tidak lulus dan lain-lain. Bisa saja, saya kira tidak ada masalah. Tapi untuk diumumkan itu selama ada apanya itu ada medianya, saya kira tidak ada masalah. Nah, karena biasanya itu bersifat tulis tangan dan lain-lain. Saya kira itu ya. Ya, menambahkan sedikit Pak Hasan. Ya, silakan Pak Arif. Ya, terkait dengan penilaian proposal, yang pertama prinsipnya tadi sudah disampaikan bahwa juri bertindak adil dan sesuai dengan kriteria yang sudah ada di pedoman. Jadi kita menilai mengikuti poin-poin yang ada di proposal. Nah, terkait dengan rekapitulasi, silahkan itu bukan wewenang juri ya, artinya kami selalu memberikan penilaian secara terbuka, tapi untuk hasilnya untuk dipaparkan ke peserta ataupun ke mahasiswa itu bukan wewenang kami begitu. Dan satu proposal biasanya minimal 2 penilai. Mungkin itu yang perlu diketahui. Terima kasih. Ya, lanjut. Lanjut, naik. Selanjutnya akan
Selanjutnya ada Johnson Siregar dari Poli Batam, dipersilahkan. Permisi Pak, izin tanya Pak. Saya Jansan dari Politeknik Negeri Batam. Ya, izin bertanya, yang pertama itu tentang proposal. Dalam proposal awal ini yang dimasukkan di proposal yang tadi Bapak sampaikan itu apakah abstrak saja atau ada kriteria yang misalnya dimasukkan lens plan atau KJE-nya. Nah, yang kedua itu berapa peserta yang ditargetkan dari panitia dalam seleksi proposal nanti, Pak? Mungkin segitu, Pak. Ya, kalau kita ya terus terang ini ya untuk proposal ya Jensen ya, kamu yang maksud itu proposal untuk KKJTBN, untuk lomba performan atau untuk lomba desain? Desain. Kalau lomba apa? Lomba desain, Pak. Ya, kalau lomba desain itu konsep saja. Konsepnya bagaimana? Jadi tadi kan sudah ada. Jadi kan lens plan-nya belum, enggak apa-apa ya. Jadi seperti apa saja ini terserah kamu ya. Bukan terserah. Tadi jadi untuk lens plan-nya enggak apa-apa. Jadi hanya konsep saja. Wow, saya desain kapal ini mempunyai keunggulan ini, inovasinya apa saja. Mungkin 1-2 lembar cukup itu ya. Terus kemudian mengenai berapa pesertanya ya, kita serahkan di Pupresnas ya. Karena kadang-kadang gini ya. Ini kaitannya dengan pandemi seperti ini, kadang-kadang kan kemarin itu kan ada pembatasan dari Satgas. Ya. Kita harapkan memang sebanyak mungkin. Ya, karena apa sebanyak mungkin? Karena nanti kalau sebanyak mungkin kan semakin ya kita bisa berkomunikasi lah antara perguruan, kemudian melihat inovasi-inovasi yang ditambah lebih banyak. Ya. Jadi itu nanti kita serahkan ke Puspresnas atau dalamnya BPTI ya, Dikti ya. Tapi target kita lebih banyak dari kemarin, mungkin bisa 2-3 kali target kita. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jawabannya, Pak. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada Reza _PPNS, dipersilahkan. Belum kedengaran itu, Mbak. Ya, mungkin lanjut dulu kali. Oke. Halo Pak, apakah udah? Sudah, silakan. Halo, apakah sudah terdengar Pak? Ya, lanjut, sudah. Lanjut. Baik, izin bertanya untuk pertanyaan pertama mengenai tentang peraturan ukuran kapal, apakah dibebaskan ya Pak? Dan yang ditentukan itu apakah hanya pada beratnya saja, yaitu 5 kilo? Dan untuk yang kedua, mengenai tentang halaman proposal pada IRC, apakah terdapat ketentuan halaman? Dan untuk fontnya, UI dan margin, apakah dibebaskan? Dan untuk yang pertanyaan ketiga, mengenai dosen pembimbing, apakah diperbolehkan dengan satu orang yang sama, yaitu 2 tim, seperti pada tim ERC dan FRC. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, apakah wajib mencantumkan merek produk pada RAB ya Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan mungkin Pak Andi Haris atau Pak Arief membantu. Ya, mungkin yang pertama, pertanyaan pertama terkait ukuran. Jadi seperti yang sudah ditulis di dalam pedoman, untuk kategori IRC dan juga FIRC yang ditentukan hanya beratnya saja. Mengenai dimensi, silahkan didesain seefisien mungkin. Kemudian yang kedua terkait dengan halaman proposal ya. Halaman proposal sejauh ini proposal kita belum mempunyai template atau format
kita bakukan. Mungkin nanti Pak Andi bisa atau Pak Hasan bisa koreksi kalau saya salah. Tapi pada prinsipnya adalah proposal itu bisa mencerminkan atau menjawab dari tentuan yang ada, yang sudah jelas tadi kriteria penilaiannya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah dosen pembimbing apakah diperbolehkan dengan satu orang yang sama dalam 2 tim yang menjadi pembimbing IRC dan FIRC. Ya, untuk pembimbing sejauh ini kita tidak membatasi ya, artinya satu pembimbing membimbing berapa tim itu tidak, kita belum batasi. Kurang lebih seperti itu yang tadi saya tangkap pertanyaannya. Silakan kalau ada tambahan dari Pak Andi ataupun Pak Hasan. Ya baik, saya kira sudah jelas ya dari Pak Arif. Yang pertama ini menyangkut berat untuk FRC dengan ERC itu 5 ya. 5, jadi desain panjangnya ini ditentukan sendiri ya berdasarkan parameter berat dan panjang kapal. Kemudian untuk jumlah halaman, saya sepakat dengan Pak Arif, halaman itu tidak dibatasi, namun proposal ini hendaknya menjawab semua ya apa-apa yang diperlukan sesuai dengan panduan berdasarkan kriteria penilaian. Ya, jadi adik-adik perhatikan kriteria penilaian apa yang diharuskan, kemudian dijawablah dalam proposal. Kemudian untuk pembimbing saya kira tidak ada masalah ya. Sekiranya dua judul atau dua peserta, 2 tim dibimbing oleh 1 orang. Namun sebaiknya jika pembimbingnya ada yang lain, ya lebih bagus lagi supaya lebih konsen, saya kira seperti itu. Mungkin saya menambahi ya, tadi masalah merek ya. Kalau masalah merek produk itu ya, silahkan Anda mencantumkan atau tidak ya boleh. Tetapi ketika Anda mencantumkan, itu konsekuensinya antara desain dengan proposal itu harus sama. Nah, itu Anda sendirilah, terserah ya. Jadi memang di panduan tidak ada. Kalau di panduan tidak ada, maka ya tidak ada ketentuannya. Tetapi ketika Anda mencantumkan itu di proposal, ada merek segala macam. Nah, ini harus sama ketika ini dibuat. Itu kan seperti itu. Mungkin next ya. Ya, saya kira sudah jelas. Silakan operator ya, siapa? Selanjutnya ada Rizky Cahyo Setiawan _UNS, dipersilahkan. Suara saya masuk ya, Pak? Masuk, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk perkenalkan, saya Rizky Cahyo Setiawan dari Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk pertanyaan pertama untuk Bapak-Bapak, saya ingin menanyakan untuk masalah jumlah propulsi di prototipe kapal selamnya itu, Pak. Untuk di proposal kan diterangkan untuk propulsinya itu untuk yang lomba pembuatan prototipe itu propulsinya terletak di belakang kapal atau di buritan kapal. Sedangkan yang untuk gambarnya itu ilustrasinya itu terdapat propulsi di sampingnya. Itu ketika kami nanti ingin membuat prototipe dengan propulsi hanya di belakangnya saja, itu bagaimana ya Pak? Apakah kami diperbolehkan atau tidak? Untuk yang kedua itu tentang torpedo, Pak. Kan di pedoman dijelaskan bahwa torpedo itu diletakkan di dalam, boleh di dalam maupun di luar kapal. Nah itu penjelasannya bagaimana Pak? Apakah di luar itu harus di bagian hullnya? Apakah bagaimana Pak untuk penjelasannya? Mungkin dari saya itu Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Diari silakan. Ya baik ya. Jadi
kalau tidak salah ini tentang ASD ya, tentang ASSD ya. Jadi kita perjelas dulu. Jadi propellernya ini tadi kita sepakati ada di belakang sebagai penggerak kapal. Ya, di belakang sebagai penggerak kapal. Jadi wajib kalau yang di belakang ini sebagai penggerak kapal. Kemudian yang di samping ini juga wajib sebagai naik turun daripada kapal. Ya, jadi pergerakan kapal naik turun itu menggunakan baling-baling sisi, 4 baling-baling yang lain. Jadi ini sepertinya wajib ya, wajib dibikin. Kecuali adik-adik mau tambahkan balas tangki itu boleh juga. Tapi untuk menaikkan dan menurunkan kapal itu wajib menggunakan propeller sisi yang 4 itu ya. Kemudian torpedonya juga ini wajib dari badan kapal, dari dalam kapal. Dalam kapal yang dimaksud itu adalah lambung kapal ya, bukan berarti dari dalam kapal tidak kedap. Jadi dari lambung kapal yang kedap. Mungkin paham ini ya maksudnya ya. Oke. Jadi sesuai yang ditanyakan. Ya. Mungkin gini ya, untuk torpedo ya, mungkin ini Pak Andi Aris ya, kalau di panduan itu sudah di state memang itu boleh di dalam kapal, boleh di luar Pak Andi Aris. Oh begitu. Ya, karena juga itu ya, di situ, di sini di panduan, ini juga sudah ada misalnya ya, contoh ASD ini yang torpedonya di luar. Ya, nanti kan kalau itu misalnya torpedonya di luar, kemudian dia ternyata kok semakin jelek performanya, ya itu salahnya sendiri gitu loh. Ya itu bagian dari taktik lah, taktik untuk perlombaan. Jadi saya kira ya baik itu torpedo ini di luar atau di dalam, itu nanti terserah mereka saja Pak Diris. Gimana Pak Diris? Saya kira begitu Pak. Ya, saya kira sesuai dengan proposal. Jadi kalau misalnya bisa di luar, juga boleh, di dalam juga boleh. Jadi kita mengikuti proposal. Ya, yang penting sudah dituliskan gitu Pak Diris ya. Sudah ditulis di proposal. Oke. Karena dilihat memang ada di luar, ada di dalam. Ini saya kira gitu, Cu. Next. Mungkin. Ya. Selanjutnya ada John Samuel _undip, dipersilahkan. Halo Pak, izin konfirmasi apakah suara saya sudah jelas? Lanjut. Sebelumnya kenalin, saya John Samuel Purba dari Universitas Ponorogo. Izin bertanya Pak untuk performa prototipe ASD. Nah di sini di pedomannya saya lihat itu menggunakan sensor warna. Nah semisal dari peserta tim itu ingin berinovasi menggunakan sensor objek dari computer vision, itu apakah diperbolehkan ya Pak? Mungkin pertanyaan saya cuma itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya baik ya, jadi ini sensor untuk ASSD ya? Iya benar Pak. Ya, jadi di dalam sesuai dengan buku panduan itu wajib menggunakan sensor warna. Jadi tidak boleh menggunakan sensor yang lain. Saya kira gitu ya. Jadi saya tidak paham sensor objek itu yang mana. Tetapi yang jelas dalam operasinya ini adalah sensor warna. Jelas mungkin, ya? Oke. Mungkin ya operator atau MC ya, mungkin diutamakan yang belum ya. Maksudnya dari universitas yang belum ya. Yang belum melakukan bertanya itu diutamakan dulu ya. Kalau yang sudah nanti akan didetailkan lagi, itu biasanya di GA-nya, question and answer-nya ya. Yang belum saja dulu. Silakan. Baik, ini ada Rizky Rivaldi dari Universitas UI. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Rivaldi Ramadan dari Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama itu, untuk proses seleksi, apakah hanya proposal pendahuluan saja atau ada proposal lainnya? Terutama kalau untuk tahun lalu kan ada proposal lainnya ya, kayak proposal kemajuan, terus ada video juga. Itu pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah posisi thrusternya itu diwajibkan ada 4 untuk naik turun?
dan satu di belakang, atau kita boleh berinovasi misalnya posisi thruster di kiri kanan satu, di kiri kanannya ada satu aja, jadi pasangan, dan sisanya untuk belok-belok juga pakai thruster untuk beloknya. Terus selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu untuk torpedo kira-kira ada jumlah maksimal propellernya atau dibebaskan? Mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, mungkin ya Pak Andi Aris izin jawab, nanti ditambahkan ya. Jadi kalau di panduan itu tidak ada ketentuan jumlah propeller sampingnya ya. Jumlahnya tidak ada, cuma untuk naik turunkan menggunakan propeller samping ya. Silakan mungkin berinovasi. Kemudian juga torpedo juga gitu, jumlahnya tidak ada ketentuan. Jadi kalau nggak ada ketentuan berarti Anda boleh melakukan. Intinya seperti itu. Silakan Pak Diaris jika mau menambahkan. Iya. Ya baik ya, jadi saya tambahkan untuk proposal, evaluasi proposal. Jadi mungkin kita ikut dengan panduan ya, jangan melihat lagi panduan tahun lalu karena ini waktunya singkat ya, waktunya singkat. Yang pertama adalah untuk penilaian semua kegiatan adalah penilaian proposal. Yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah penilaian kemajuan. Ya, 2, berarti ada 2. Setelah itu ya, setelah penilaian kemajuan kan tadi ada tahapannya, langsung ikut final. Jadi tidak ada lain lagi. Ya, jadi ada 2 tahapan saja. Kemudian untuk thruster, ya thruster tadi sesuai buku panduan itu 4. Ya, jadi kenapa 4? Karena ini menjaga keseimbangan. Jadi kalau lebih kurang dari 4, saya yakin kapalnya susah untuk distabilkan ya. Misalnya kalau di tengah saja, kita tahu kapal itu kan ada trimnya juga. Jadi kalau 4 itu kapal itu bisa lebih stabil posisinya. Ya, jadi disarankan 4. Mungkin wajib ini 4 ya. Jadi kalau mau nambah lagi, ya mungkin boleh-boleh saja ya. Kalau nambah lagi, tetapi ini hal-hal tersebut akan mengganggu performa kapal. Kemudian untuk propeller, ya untuk propeller itu propeller yang di belakang maksudnya ya. Propellernya ini boleh saja 2, 3, tapi harus berada di belakang kapal. Jadi tidak boleh berada di sisi kapal sebagai penggerak maju kapal itu di belakang kapal. Ya, jadi boleh lebih dari 1 sebenarnya. Tapi posisinya itu berada di belakang kapal. Mungkin itu ya penjelasannya. Ya, kalau mungkin ya, ini mungkin memang diharapkan sebanyak mungkin untuk tahun ini ya yang bisa lolos ini, karena apa? Ya ini Satgas COVID-nya mungkin tidak ya mungkin COVID-nya mudah-mudahan tidak separah kemarin ya. Jadi kita usahakan sebanyak mungkin yang masuk. Kemudian nanti itu memang proposal, setelah proposal itu pembuatan. Maka jangan sampai nanti pada saat upload videonya itu kemudian tidak sama dengan proposal atau proposalnya itu tidak memenuhi ketentuan ya. Ketika itu tidak memenuhi ketentuan ya kita tidak akan loloskan di situ. Jadi harus memenuhi ketentuan. Mungkin itu saja. Silakan operator. Next. Selanjutnya ada pertanyaan dari Satria Komarul Akbar _UGM, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya untuk yang pertama itu, apakah untuk kapal ASSD kapalnya itu dari awal sudah tenggelam, apa ada proses kapalnya itu tenggelam? Lalu yang kedua itu untuk lintasannya itu kan ada bola hijau sama bola merah. Nah, untuk yang bola hijau itu letaknya di kiri atau di kanan? Mohon pastiannya, terima kasih. Silakan Pak Deris. Ya, baik Pak Ketua. Jadi ASSD ya. Pertanyaannya tadi simpel ya. Apakah kapalnya ini sudah boleh langsung tenggelam? Ya. Jadi saya kira itu tidak memenuhi persyaratannya. Masa kapal langsung tenggelam ya? Tentu posisinya ini kan akan susah di mana tenggelamnya. Ya, jadi sebaiknya sesuai dengan buku panduan kapalnya ini bisa juga naik ke permukaan gitu kan.
kemudian turun sesuai dengan draftnya itu menggunakan thruster. Sehingga komponen kapal ini bisa dinilai secara utuh begitu. Jadi mungkin tidak boleh langsung pada posisi tenggelam ya, karena agak susah dinilai. Kemudian yang kedua menyangkut bola hijau dan merah ini saya lupa ya kiri atau kanan. Yang jelas ada di buku panduan. Jangan sampai saya salah sebut ya. Merah di kanan, hijau di kiri, padahal sebaliknya. Jadi kita sepakat ikut di panduan yang mana posisi tersebut. Yang jelas fungsi daripada bola hijau dan merah ini adalah untuk mengendalikan kapal belok kiri atau kanan. Sementara pengendalian kapal penyelaman itu dilakukan dengan menggunakan thruster. Ya, jadi kalau kita lihat gambar di atas ini, yang merah ini sebelah kanan ya, merah sebelah kanan, kemudian yang hijau sebelah kiri. Ya, jadi sepakat dengan panduan. Jadi kita selalu mengacu kepada panduan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada Mufti_Telkom University, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Untuk lomba desain tadi ya, kan tadi diberikan ketentuan layout ruangannya. Nah, itu untuk layout ruangannya yang harus kita tunjukin itu dalam bentuk 3D atau bisa dalam sketsa 2 dimensi aja, Pak? Baik ya. Kalau layout ruangannya itu dalam bentuk augmented reality ya. Mungkin izin kalau boleh saya yang juri tablet saya bisa share screen ya. Jadi akan saya tunjukkan operator. Ya mungkin saya yang juri tablet ya, ada tulisannya juri tablet. Ini yang saya tunjukkan prototipe bagaimana membuat augmented reality. Kita sudah nanti akan saya ya atau host. Halo. Mungkin untuk juri tablet saya bisa bisa di share screen sehingga saya bisa menunjukkan hasilnya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya. Bentar, ini saya tunjukkan ya. Foto. Sudah kelihatan belum share screen saya? Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Belum. Bentar. Belum kelihatan. Bentar, juri tablet ini sudah saya siapkan.
Mungkin apakah bisa dilanjut dengan pertanyaan lain, Pak? Ya, Atau- lanjut silakan dulu dengan di pertanyaan pertanyaan lain dulu aja. Baik, ini ada pertanyaan dari UNY_Farhad Adha, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator dan Dewan Juri karena udah memberikan waktunya. Pertanyaan saya sebenarnya menunjang tentang ISSD tadi, terutama di lintasannya. Yang saya dengar tadi kan terkait naik turunnya kapal itu diatur oleh baling-baling. Nah, apakah nanti di lintasan itu akan ada pengharusan atau wajib naik turunnya kapal? Misal di tengah-tengah lintasan, habis lintasan lurus, tahu-tahu diwajibkan untuk naik atau turunnya kapal, atau sekedar di start doang, waktu dia di atas permukaan tiba-tiba tenggelamkan. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi saya jawab langsung Pak Ketua. Ini Ya, terkait silakan. dengan ASD menyangkut thruster kembali ya, jadi thruster. Jadi ini terkait lintasan kebetulan belum fix dibicarakan ya. Artinya nanti lintasan yang sebenarnya ini dengan melihat dulu lokasi daripada lomba di UPN Surabaya. Kemungkinan lintasannya ini akan beda dengan, bukan beda jalurnya, beda rintangannya ya, beda rintangannya. Jadi lintasannya ini pada saat start itu akan diberi jembatan agar kapal-kapal yang ikut lomba ini menyelam begitu. Karena pada saat lomba itu akan sulit ditentukan apakah kapalnya itu pada posisi penyelaman atau di permukaan. Sehingga memang betul, jadi ada rintangan yang akan diberikan supaya kapal tersebut bisa dikategorikan menyelam seperti itu. Sehingga penggunaan thruster ini menjadi penting begitu. Jadi tidak bisa lagi fix menyelam terus gitu ya dari awal, kemudian tidak bisa juga di permukaan terus. Jadi ada rintangan-rintangan yang mengharuskan kapal tersebut menyelam seperti halnya di bawah jembatan dan lain-lain. Mungkin itu ya penjelasannya. Baik Pak, terima kasih. Berarti untuk posisinya belum ditentukan ya Pak, di mana saat kapal tenggelam atau ya, Oke, posisinya siap. belum karena lintasan ini kan nanti akan disampaikan setelah pengumuman proposal. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Dafaan Muryasari _UB, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara sudah terdengar, Bapak? Halo? Silakan, lanjut. Oh ya, baik. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan terkait lomba performa ya Bapak. Itu kan kita di minggu pertama ini kan langsung tahap proposal. Dan juga disampaikan, ditegaskan bahwa nanti prototipe yang kita buat harus sesuai dengan desain proposal yang kita tulis, seperti itu ya Pak. Nah, kemudian di kategori proposal itu ada operational requirement, ukuran utama, dari tahap pengerjaan, general arrangement, lens plan, dan lain-lain. Nah, itu untuk yang kita tulis itu apakah ukuran utama OPGA dan lens plan ini adalah kapal asli atau kapal model yang kita buat gitu Pak. Karena kan harus sesuai dengan prototipenya gitu. Apakah kita, semisal kita bikin ukuran kapal asli 40 meter dan kita skalakan menjadi 80 cm, itu yang kita tulis di proposal itu yang mana? Atau yang kita analisis kebutuhan powernya itu brushless elektriknya dan engine motornya atau mesin utama marine engine, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Hasan masih, ini mungkin saya izin membantu menjawab. Jadi Ya, silakan Pak Arif. Kesesuaian desain. Jadi untuk kapal model, jadi untuk proposalnya kapal model itu adalah ukuran kapal model. Nah, kemudian kalau itu terkait ukuran. Tetapi untuk bentuk itu mengacu pada GA atau General Arrangement, itu diadopsi dari GA kapal yang asli yang diskalakan. Nah, silakan mungkin kalau mau menggunakan gambar kapal asli, di situ mungkin
infokan skalanya berapa. Jadi kita menilai ukuran, kemudian ukuran termasuk berat, dan juga bentuk dari JE tersebut. Kurang lebih seperti itu. Silakan selanjutnya dari ITS. Izin sebentar boleh Bapak? Ya, mungkin saya tadi ya, yang tertunda Ya. tadi saya tak anu dulu ya. Jadi untuk lomba desain, nanti kita mintanya adalah dalam bentuk augmented reality, seperti ini ya. Bisa kelihatan ya tempat saya? Ini Sudah, Pak. ya. Jadi nanti ini kapal ini ketika dibuat, ini seperti ini. Ini ada software gratis ya. Anda cukup membuat 3D-nya, nanti di 3D itu kemudian dibuat menggunakan Vuforia atau Unreal Engine. Nanti kalau disorot dengan kamera, ini bisa menjadi seperti ini. Ini contoh ya. Jadi nanti kreativitasnya tergantung kalian decknya seperti apa, ketentuan di dalam ruangan seperti apa. Ini dibuat seperti ini. Dan nanti ketentuan penilaian menggunakan yang tadi ada kriteria-kriterianya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya. Jadi kita perkenalkan teknologi baru augmented reality ya. Anda biar bisa ya. Kemudian di panduan itu memang sudah ada ketentuannya. Ya, maksudnya contoh-contohnya sudah ada. Lihat aja di internet atau di YouTube banyak. Bagaimana membuatnya. Mungkin ya, next ya. Selanjutnya ada pertanyaan, ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari ITS yaitu Zulaita Krista Damayanti, dipersilahkan. Oke, baik Mbak Operator, apakah suara saya sudah terdengar? Silakan lanjut. Ya, baik. Selamat siang Bapak Juri, saya dari ITS atas nama Zulaita izin bertanya. Pertanyaan pertama saya adalah terkait timeline kompetisi yang sudah ada di pedoman, bahwa saya ingin bertanya apakah timeline ini tidak akan dilakukan perubahan, Pak? Atau dilakukan perubahan? Karena dikarenakan dari sekarang sudah terhitung kurang dari hanya 5 hari kerja, Pak, untuk pengumpulan proposalnya. Pertimbangan saya ada 2, Pak. Yang pertama, di aturan penalti bahwa prototipe itu harus sesuai dengan proposal yang diajukan. Itu berarti hanya 1 pekan, Pak, kita melakukan riset, desain, dan juga kita menulis apapun yang ada di proposal itu hanya 1 pekan, seperti itu. Terus pertimbangan saya yang kedua adalah terkait pengesahan yang ada di proposal, bahwa proposal harus disahkan oleh wakil rektor. Menurut saya sebagai salah satu peserta, saya sendiri merasa waktu dari 5 hari kerja itu kurang, Pak. Dikarenakan ada beberapa surat yang harus kami lampirkan juga saat pendaftaran. Selain itu juga kami harus melakukan riset dan juga desain terkait prototipe yang akan kami lombakan, dan juga meminta surat rekomendasi dan juga surat ITS, surat tugas dari universitas maksud saya, dan harus dilampirkan pada pendaftaran, Pak. Saya mohon penjelasannya mengapa timeline-nya sebegitu mepetnya, dan terkait sosialisasi ini dilakukan 1 pekan sebelum pengumpulan dari proposal itu, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ya dari dari BPTI ya bisa menjawab, Mbak. Mas Topan atau Mbak Esti? Iya. Baik, izin menjawab ya Pak Hasanuddin. Mungkin mahasiswa dan peserta yang KKCTBN tahun 2022 ini memaksimalkan untuk pelaksanaan dan perencanaan itu di waktu yang telah kami tetapkan. Namun jika ada nanti pertambahan waktu akan kami informasikan di hari H-1 penutupan atau menjelang penutupan. Tapi intinya kita tidak memastikan ya habis di tanggal tersebut telah ditutup.
kita tentu akan melihat berapa progres proposal yang masuk, sehingga nanti menjadi pertimbangan kita untuk menambahkan waktu. Begitu kira-kira. Ya, jadi kalau memungkinkan nanti Mas Towan ya, kemungkinan yang kita undur, kemungkinan diundur mungkin yang ke rektornya ini atau surat dari rekomendasinya ini kan bisa kita undur misalnya saja. Tapi Ya, kalau Pak. pengumuman konsepnya ini mungkin kita tetap gitu loh. Ya, Ya, tapi benar, nanti Pak. kita lihat progres juga. Mungkin seperti itu kan Mas ya? Ya, sepertinya cukup jelas ya teman-teman sebagai yang akan melakukan riset persiapan proposalnya. Yang penting setelah sosialisasi ini selesai, kami juga akan menyampaikan tahapan pendaftaran, sehingga teman-teman mohon diperhatikan sekali alur pendaftaran itu, jangan sampai ada yang terlewat sehingga akan berdampak terhadap kelancaran waktu teman-teman dalam mempersiapkan proposal dan lain sebagainya. Mungkin dari saya begitu, Pak, dan moderator dikembalikan. Baiklah, sesi tanya jawab kali ini sudah berakhir. Apabila belum yang tersampaikan bisa tanya di Q&A di webnya Puspresnas. Untuk acara Izin, Mbak, selanjutnya, mungkin sedikit saya akan menjelaskan ya mengenai tata cara pendaftaran, mungkin beberapa menit saja ya, agar teman-teman ini mahasiswa juga bisa memahami alur dari pendaftaran kita. Izin ya Mbak moderator ya. baik Pak. Baik, selamat sore teman-teman dan terima kasih telah hadir dan bertahan dalam sosialisasi ini pada jam 15.14. Mungkin ini sesi terakhir setelah kita diskusi mengenai pendaftaran KKCTBN tahun 2022. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan pendaftaran tahun kemarin, sehingga mohon diperhatikan sekali. Ini Juknis akan kami taruh di website Pusat Prestasi Nasional. Jadi teman-teman bisa akses di sini ya, pusatprestasiнаsional.kemendikbud.go.id. Kemudian akan tampil seperti ini. Maka teman-teman mohon mengambil pada jenjang dikti. Silahkan dipilih pada jenjang dikti. Di sini akan banyak event dikti yang diselenggarakan oleh BPTI dan Puspresnas. Nah, mohon diklik pada bagian KKCTBN tahun 2022 yang di bagian detail itu, sehingga akan muncul seperti ini. Di sini pedoman juga telah kami sampaikan, pengumuman pelaksanaan sebagai dasar teman-teman mengajukan proposal ke pimpinan perguruan tinggi bisa diunduh di sini. Kemudian nih alur pendaftaran, jadi mahasiswa ini harus mendaftar melalui operator kampus. Kenapa? Karena ini adalah teman-teman akan mewakilkan perguruan tinggi ya. Jadi kami mengharap bahwa ini terpantau dan terkawal oleh bidang kemahasiswaan, wakil rektor bidang kemahasiswaan ataupun direktorat kemahasiswaan di masing-masing perguruan tinggi. Bagaimana cara mengawalnya? Ya, yang mendaftar itu adalah operator perguruan tinggi. Operator perguruan tinggi mendaftar, sehingga kami dari verifikator di BPTI akan cek data kelengkapan operator ini, apakah benar operator adalah yang ditunjuk oleh pimpinan PT dalam mengawal KKCTBN. Kemudian operator akan mendapatkan kode otentik ya, yang akan dipakai oleh mahasiswa dalam melakukan pendaftaran. Nah, jadi mahasiswa tidak bisa melakukan pendaftaran, bisa saja melakukan pendaftaran, hanya saja tidak akan diloloskan dalam tahap verifikasi nantinya. Kenapa? Karena tidak mencantumkan kode otentik yang dimiliki oleh operator perguruan tinggi. Nah, kemudian peserta melakukan pendaftaran pada laman pendaftaran peserta dan mengisi kode unik. Kemudian saat selesai peserta mendaftar, maka akan muncul notifikasi seperti yang terakhir ini, yaitu selamat kepada pendaftaran berhasil. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada dua link ya. Yang pertama link pendaftaran operator PT. Nah, ini akan menghasilkan berupa kode otentik yang nantinya akan di-input oleh mahasiswa pada link pendaftaran.
Kemudian ini dashboardnya untuk tampilan operator PT. Dan kanan ini adalah dashboard buat pendaftaran peserta, yang mana pertanyaan di atas yang pertama adalah kode otentik yang ada di operator PT. Kemudian ini merupakan jadwal ya yang tadi kita bahas. Kemungkinan jika ada perpanjangan waktu akan kami informasikan. Jadi teman-teman yang hadir ini yang akan berencana mengikuti KKCTBN tahun 2022 mungkin bisa join kepada dalam grup Telegram atau enggak memantau Instagramnya Pusat Prestasi Nasional untuk update jadwal apabila ada perpanjangan waktu. Kemudian ini mohon dicatat ya teman-teman, nanti akan kita masukkan ke grup Telegram. Ini ada nomor CP Panitia Pusat dan Panitia di UPN-nya. Apabila teman-teman menemukan kesulitan dalam pendaftaran nanti atau beberapa hal yang perlu ditanya mengenai kompetisi KKCTBN ini. Baik, dari saya mungkin itu. Juknis ini akan saya tempel nanti, saya taruh di website ini, website Pusat Prestasi Nasional di bagian KKCTBN ya. Jadi teman-teman mohon lebih aktif dalam membaca informasi yang ada di website Puspresnas ini, sehingga tidak ada istilahnya tidak tahu informasi, karena kita telah menjelaskan dengan detail, walau dari juri ya telah menjelaskan teknis perlombaan, dan dari kami panitia telah menjelaskan juga dengan detail tahapan pendaftaran. Ini memang agak berbeda dari tahun kemarin, namun tidak merubah konsep kegiatan kita untuk tahun 2022 ini. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanya pada kontak ini, sehingga kami bisa merespon teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Acara selanjutnya yaitu akan ada sesi dokumentasi, diharapkan agar seluruh hadirin peserta, Bapak atau Ibu untuk on-cam, dan sesi dokumentasi akan dipimpin oleh tim operator. Diharapkan untuk on-cam. Untuk tim operator apakah sudah siap? Pada slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk slide keempat, 1, 2, 3. Apa sudah selesai? Ya, sudah selesai. Untuk sesi dokumentasi, acara sosialisasi telah berakhir. Sebelum mengakhiri acara, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Tiada kata akhir dalam berdoa. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Insinyur Sutiono MT. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Ajang Talenta dari Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Keri Darwindo. Terima kasih kepada seluruh jajaran Dewan Juri Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional 2022. Terima kasih kepada hadirin dan calon peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada seluruh panitia dan kru UPN TV yang sudah membantu berjalannya acara sosialisasi dari awal hingga akhir. Saya Amalia Nur Ramadhani selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara kontes kapal cepat tak berawak nasional 2022 selanjutnya.